Hai, balik lagi di RWPP Plot. Bayangkan jika kalian menjadi seorang resepsionis, lalu suatu hari kalian memutuskan untuk resign karena ingin menjadi seorang petualang. Kalian harus melewati latihan berat sampai akhirnya... Nungguin ya. Nggak usah banyak bacot, langsung aja. Ini dia alur cerita anime Shinmai Osan Boukensa episode 1. Wibu. Episode ini dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang terkena ledakan. Lalu kita diperlihatkan sekumpulan orang yang seperti bilang semacam ujian rank A. Apa maksudnya? Entahlah. Yang jelas mereka berempat sangat kuat. Tapi sepertinya mereka bukanlah musuh. Soalnya orang bersinglet putih ini bilang, "Senpai, menarik. Mari kita lanjutkan." Lalu kita berpindah ke sebuah kota yang damai dan ramai. Di sebuah gedung ramai sekali para petualang. Rupanya di sini sedang diadakan ujian kenaikan tingkat rank A. Seseorang menghampiri meja resepsionis. Saat si resepsionis melihatnya, resepsionis kaget karena dia mengenal orang itu. Dan orang itu bernama Rika. Enggak. Orang itu bernama Rick. Rick heran, kok bisa resepsionis ini mengenalku? Si resepsionis lalu memperkenalkan dirinya sebagai Alisa. Ternyata Rick adalah mantan resepsionis dan Alisa dulu adalah rekan kerjanya. Tapi waktu itu Rick tiba-tiba mengundurkan diri karena dia ingin menjadi petualang. Padahal umur Rick waktu itu 30 tahun. Umur yang terlalu tua untuk menjadi petualang baru. Saat obrolan mereka sedang asik-asiknya, tiba-tiba seorang begundal datang. Terlihat orang itu sedang mabuk Bear Brand. Bear Brand gak tuh? Aduh. Si begundal pemabuk itu mencoba menggoda Alisa. Dia mengajak Alisa untuk... いえ、仕事中ですので。仕事なんてどうでもいいじゃねえか。楽しませてやるからさ。 Tentu saja Alisa menolak, tapi dengan sopan. Si begundal pemabuk terus memaksa. Lalu Rick coba melerai. Rick memegang perut begundal itu. Dan lihat, si begundal pemabuk tiba-tiba tak sadarkan diri. Dan mulutnya penuh busa Pepsodent. ああ、大丈夫。こういうの事務員時代に慣れてるから。 Setelah si pemabuk begundal dilumpuhkan, Alisa lalu memberikan kartu ujian untuk Rick, di mana dia mendapat nomor 4242. Rick terkejut karena ini adalah angka sial menurutnya. Rick lalu keluar. Di luar ada cewek manis menghampirinya. Dia bernama Rinette. Terlihat sebuah tapak tangan terbentuk di zirah besi begundal pemabuk tadi. Jangan-jangan ini adalah perbuatan dari Rick. Kembali ke ujian pemeriksaan. Saat giliran Rick, semua berjalan lancar. Tapi saat pengawas melihat umur Rick, di mana dia berumur 32 tahun. Ayo, siapa yang nonton video ini udah umur 30-an? Ngaku aja deh, gak usah malu. Lanjut ke tes pengukuran kekuatan sihir. Jumlah kekuatan sihir peserta akan diukur dari seberapa terang bola kristal ini menyala. Saat tiba giliran Rick, cahaya kristal mulai menyala. Tapi anehnya, cahayanya hanya bersinar seperti letupan kembang api kecil. Alhasil, pengawas bilang jika tingkat sihirnya F-. F-. Dan pastilah petualang lain meremehkan Rick. Tapi setelah Rick meninggalkan ruangan, bam! Kristal tadi pecah. Apa sebenarnya yang terjadi? Beralih ke tes selanjutnya, yaitu mengukur kekuatan. Di mana mereka meninju samsak selam hijau. Di mana samsak ini bisa menyerap semua pukulan. Mendengar itu, Rick jadi teringat masa-masa latihannya. Waktu itu dia berlatih bersama sosok makhluk seram yang menyuruhnya memukul samsak slime emas sampai hancur. Waktu itu Rick bahkan ragu bagaimana bisa dia menghancurkan samsak slime emas hanya dengan tangan kosong. Tapi si orang seram menunjukkan bahwa hanya sekali pukul samsak emas itu hancur. Amazing. Jadi saat itu untuk pertama kalinya
Rick harus memukul samsak itu sebanyak 50.000 kali setiap hari. 200個同時に破壊できる。さあ、まずは1日5万回殴り続けるの。 Dan kembali ke masa sekarang, di mana ada satu peserta bocil yang sangat sombong. Dia adalah anak kedua dari pejabat Diarmuid, yang di mana saat umur 11 tahun, dia sudah setingkat Rengsei. Saat si bocah begundal memulai, dia mengeluarkan sihir api. Semua orang terkejut. Tapi ternyata api yang dihasilkan sangat kecil. Tapi si bocah begundal masih tetap sombong dengan skillnya. Berbeda dengan Rick, dia berpikir lain. Karena saat latihan, dia sudah melihat sihir api yang begitu dahsyat. Lalu tibalah giliran Rick. Tapi sebelum mulai, pengawas bertanya, apakah benar Rick mulai jadi petualang di umur 30 tahun? Si pengawas di sini meremehkan kekuatan Rick. Dia bahkan menyuruh Rick untuk berhenti saja. Nggak ada supportnya di bapak-bapak. Tapi dengan semua latihan yang telah dilaluinya, meski terlambat, dia tidak mau menyerah. Rick memulai kuda-kudanya dan slime hijau itu hancur muncrat kemana-mana. Semua orang melongo tak percaya, termasuk si bocah begundal tadi. Dia mulai dengki dengan Rick. Dan selanjutnya tes ketahanan, di mana Rick berhasil bertahan dari serangan-serangan petualang lain hanya dengan sihir pertahanan tingkat 1. Selanjutnya, dia akan diserang dengan serangan yang lebih tinggi. Rick disarankan untuk menggunakan sihir pertahanan yang lebih tinggi juga. Tapi Rick jujur, dia hanya bisa menggunakan sihir pertahanan tingkat pertama saja. Tapi Rick percaya diri jika dia bisa bertahan. Lalu saat Rick diserang dengan serangan dahsyat, sampai-sampai membuat pembatasnya hancur. Hal itu terlihat dari jauh oleh kesatria kelas 1, kesatria kerajaan bernama Sylvester. Saat dia memeriksa, dia diberitahu jika ada petualang rank F yang bisa menahan sihir tingkat 5 dengan sihir pertahanan tingkat 1. Bahkan orang yang menyerang Rick sudah kelelahan dan kehabisan tenaga. Dan ujian pertama pun selesai. Dengan semua hal menakjubkan yang sudah dilakukan oleh Rick, dia masih ragu apakah bisa lolos atau tidak. Saat dia sedang berbincang dengan Ridit, si bocah begundal datang lagi. Tapi kali ini datang-datang, dia sudah memanggil Rick dengan sebutan rakyat jelata. Minta ditampol deh bocah. Bahkan Rick pun lupa siapa nama bocah ini. Dan nama bocah itu adalah Frit Diarmuid. Rick malah mengira si bocah tersesat dan berniat membantunya mencari orang tuanya. Tapi sebenarnya si bocah lagi kesal dengan Rick karena seharusnya ini adalah debut pertamanya untuk menunjukkan jika dia adalah anak jenius. Tiba-tiba datanglah sosok wanita. Dia adalah kakak dari bocah begundal Frit. Dia bernama Angelica Diarmuid, anak pertama dari keluarga Diarmuid. Di sini Frit mengaku jika dia dikerjai oleh om-om 40 tahunan, maksudnya Rick. Rick mendengar itu tentu kesal. Umurku masih 30 tahun woi. Dan kocaknya si Angelica malah bilang, parah banget. Udah mau meninggal tapi masih demen isengin anak kecil. Udah mau meninggal nggak tuh? Lalu Angelica membuka sarung tangannya dan melemparnya ke arah Rick. Dan dia menantang Rick untuk berduel. Lalu Rick mengambil sarung tangan itu. Rick belum tahu apa aturannya. Saat Rinette memberitahu jika dia mengambil sarung tangan itu, artinya dia menerima tantangan Angelica. Rick pun kaget dan pasrah saja. Dan dimulailah duel antara mereka. Dalam duel ini,
siapapun yang kalah akan menjadi pelayan yang menang selama sisa hidupnya. Rindet lalu menjelaskan, karena Angelica adalah kesatria kelas 2, berarti dia setara dengan rank B, rank yang bisa membunuh monster kelas atas sendirian. Rick menjadi tidak percaya diri, tapi Rindet bilang, cobalah untuk mengingat kembali latihan yang dijalani Rick selama 2 tahun. Mengingat itu membuat Rick tak kuat dan malahan muntah. Rindet lalu meyakinkan Rick agar percaya diri karena dia adalah anggota kebanggaan dari grup tinju Orichalcum yang terkuat di benua. Mendengar itu, Rick menjadi percaya diri lagi. Dan dimulailah duel ini. Angelica memulainya dengan mengeluarkan jurus langkah kedipan. Dia bergerak cepat, secepat kedipan mata. Serangan pertama melewati Rick. Angelica bilang dia sengaja melambat untuk memberi salam pembuka. Angelica malah menebas pagar besi di belakang Rick sampai terbelah. Watakushi no speed ni tsuite koreru kashira? Shunkyaku! Selanjutnya, Angelica akan bersungguh-sungguh dan blink step. Angelica menyerang lagi, tapi ternyata dari pandangan Rick, rupanya gerakan Angelica terlihat sangat lambat. Padahal julukannya si Lightspeed, tapi lambat banget dan sudah pasti Rick bisa menghindar dengan mudah. Angelica terpercaya Rick bisa menghindar, bahkan hanya sedikit kesatria kelas 1 yang bisa merespon kecepatan Angelica. Angelica menyerang lagi dengan jurus yang sama, tapi tetap saja Rick masih melihat Angelica lambat banget. Bahkan sampai-sampai Rick tidak percaya jika Angelica kesatria kelas 2. Dia mengira Angelica masuk karena orang dalam. Atau Rick juga bilang kemungkinan jika dia bertambah kuat. Saat Angelica menyerang, dia tidak sengaja tersandung batu dan malah melakukan putaran salto. Rick melihat itu terkejut dengan gerakan yang tidak tertebak. Rick mengira jika Angelica bermain dengan sangat hebat. Angelica yang tidak mau merasa malu, dia tetap acting seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lalu untuk jurus selanjutnya, dia akan menggunakan jurus yang hanya bisa dia pakai 3 kali saja karena punya efek samping. Jurus itu bernama Blind Step Rin. Tapi tetap saja masih lambat banget menurut Rick. Tentu saja Rick bisa menghindar. Serangan lagi, Blind Step Rin. Tapi gagal lagi. Angelica mulai merasakan efeknya. Dia hanya punya 1 kesempatan lagi. Sekali lagi, Blind Step Rin. Tapi si Angelica malah kesandung lagi dan nyusul ke tanah. Melihat itu, Rick bersiap dengan pukulannya dan tapi untungnya Angelica selamat. Coba saja dia tidak tersandung, dia pasti sudah KO. Angelica bertanya, siapa Rick sebenarnya? Rick hanya menjawab jika dia adalah mantan resepsionis yang baru memulai menjadi petualang rank F sejak 2 tahun lalu. Rick lalu bersiap melanjutkan pertarungan, tapi Angelica ketakutan sampai-sampai dia menyerah. Alasan dari Angelica adalah dia mengakui kemampuan Rick karena bisa menghindari jurus Blink Step miliknya. Padahal itu cuma alasannya doang, biar gak malu. Setelah itu, Rick bertanya soal janjinya. Janji siapa yang kalah akan menjadi pelayan yang menang selama sisa hidupnya. Mendengar itu, Angelica malah kabur. Wah! Setelah kejadian kocak ini, Rindet memberitahu jika pengumuman hasil ujian akan diumumkan sebentar lagi. Dan juga anggota yang lain akan datang. Anggota yang lain? Siapa maksudnya? Rick yang mendengar itu menjadi stres.
Lalu kita diperlihatkan 3 orang yang sedang berjalan menuju tempat Rick. Dan episode ini pun selesai. Buka dengan cerita dari seorang petualang tentang seekor naga yang bernama Kaiser Al-Sapiet, di mana siapapun yang bisa mengalahkannya akan mendapatkan catatan akasik, yaitu harta yang mewujudkan keinginan apapun. Tapi mengalahkan naga itu sangatlah mustahil. Kembali ke masa sekarang, di mana sudah saatnya pengumuman hasil ujian pertama. Nanti semua energi sihir akan terkirim ke kartu ujian mereka. Jika berwarna biru artinya lolos dan akan mengikuti ujian selanjutnya. Di sini Rick masih khawatir tidak lolos, tapi Rinette mencoba menenangkan Rick. Saat Rick sudah sedikit tenang, Rinette malah bilang, kalau gagal, kita naikkan pelatihan Anda 3 kali lipat. Dan hasil ujian Rick mulai keluar. Dan hasilnya adalah biru. Rick lolos ujian tahap pertama. Yatta! Saat keluar ruangan setelah lega, dia bisa lulus. Rick tiba-tiba mencium bau aneh. Lalu datanglah seorang pria bersetelan rapi yang menyapa Rinette. Rupanya dia adalah anak sulung dari keluarga Diarmuid. Apa? Berarti dia saudara dua bocah begundal kemarin dong. やあやあ、そこの美しいダークエルフのレイディー、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。 Dia bernama Rester Diarmuid. Di sini Rester mencoba merayu Rinette. Dia ingin mengajak Rinette untuk berkencan. Bahkan saat Rick memperkenalkan dirinya, Rester malah bilang tidak peduli dengan pria parubaya sepertinya. 俺はリック・グラディアートル。ああ、冴えない中年に用はない。 Dia terus saja merayu Rinette, padahal Rinette sudah menolak. Rick yang melihat itu sepertinya mulai tidak terima karena cemburu. Apalagi setelah Rester ingin menjadikan Rinette istri kedua. Rick yang mendengar itu lalu mendekati Rester dan bilang jika Rinette adalah pacarnya. この子は俺の彼女でな。目の前でナンパされちゃ黙っていられないぜ。 Tapi Rester tidak percaya begitu saja. Dan saat dia melihat jika Rick adalah peserta ujian, dia malah mengejek Rick karena sudah tua tapi masih peringkat F. Rick lalu bilang jika Rester juga terlambat kan? Rick mengira Rester Diarmuid adalah peserta ujian juga. Tapi ternyata Rester Diarmuid adalah penguji ujian babak kedua. Dan dia adalah petualang peringkat A. 僕は A ランクで二次試験模擬戦の試験官さ。 Memanfaatkan gelarnya, Rester masih mencoba merayu Rinette. Tapi hal tak terduga terjadi. Rinette menolak karena dia adalah pacarnya Rick. Dan juga Rinette mengejek jika parfum Rester terlalu kuat. Rester sangat marah. Dia mengancam Rick. Jika nanti dia yang ditugaskan untuk mengujinya, dia akan membuat perhitungan dengan Rick. ありませんが私はこの方とお付き合いをしていますの。 Setelah Rester pergi, Rick minta maaf kepada Rinette karena mengaku-ngaku sebagai pacarnya. Tapi Rinette malah senang karena Rick menyelamatkannya. Di sebuah restoran, terlihat Rester sedang makan dengan sangat kesal karena perlakuan Rick kepadanya. Setelah itu, datang 2 adik begundalnya. Mereka mengadu soal pria 40 tahun yang mengganggu mereka. Mendengar itu, Rester jadi teringat pria berumur 40 tahun yang dia ketahui, yaitu Rick. アラフォーだと。その男の受験番号を覚えているか。 Sepertinya ada yang direncanakan oleh Rester. Di tempat lain, Rick terlihat sangat khawatir dengan perkataan Rester tadi. Dia tidak mau jika sampai Rester menjadi pengujinya. Lalu dia bertemu dengan seorang bernama Lynx Alroth. Dia yang akan menjadi penguji untuk Rick di ujian babak kedua. Rick tentu saja bersyukur mendengar itu. Lynx mengatakan jika dia tidak menyangka seorang mantan resepsionis umur 30 seperti Rick memutuskan menjadi seorang petualang. Bukan maksudnya menjelekkan Rick. Justru Lynx kagum dengan tekad yang dimiliki oleh Rick. Lynx bilang jika Rick memotivasinya sebagai sesama pria parubaya. Dia percaya jika ada sesuatu yang ingin Rick capai. Rupanya selain Rick,
Lynx juga mempunyai mimpi. Di umurnya yang sudah lewat 40 tahun sekarang, dia ingin terus mencapai peringkat A. Ya, walaupun untuk sampai peringkat B saat ini saja, dia butuh waktu hampir 20 tahun. 者を担当します。 Mendengar itu, Rick merasa punya kesamaan dan teman senasib. Jadi, mereka berdua menjadi akrab. Ternyata, di balik tembok ada begundal Rester yang mendengar percakapan mereka. Setelah selesai perkenalan itu, di saat Lynx pergi, dia dihampiri oleh Rester. Apa yang direncanakan oleh Rester begundal tangik itu ya? Di ruang tunggu, terlihat Rick tampak bahagia. Ya, itu karena pengawasnya bukan sebegundal Rester. Tapi tiba-tiba ada pengumuman di mana dikatakan pengawas Lynx Laurot mendadak sakit. Oleh karena itu, yang menggantikannya adalah Rester Diarmuid. ラスター・ディルムット。昨日の香水男です。 Rick tentu saja terkejut-kejut. Bahkan para peserta bilang jika Diarmuid mendapat julukan pria 1000 mantra. Tapi dia juga punya julukan lain, yaitu penghancur peringkat F. Dia sangat suka menyiksa peserta yang menarik perhatiannya. Gawat, Rick bukan hanya menarik perhatiannya, tapi juga membuat dia kesal waktu itu. Diperlihatkan saat Rester Diarmuid sedang menguji, dia tampak meremehkan lawan-lawannya. Lalu datang seseorang, dia disebut penjaga elit. Sepertinya ada yang direncanakan. ラスター様。親衛隊か。何の用だ。 Rick semakin frustasi dan panik. Dia merasa tidak percaya diri melawan seorang peringkat A. Tapi Rinette lagi dan lagi memberikan motivasi untuk Rick agar lebih percaya diri. Rinette percaya Rick itu kuat dan bisa lolos. Dia akan menang melawan Rester si parfum bau itu. Perkataan itu membuat Rick menjadi percaya diri lagi. Rinette emang manis banget sih. 男にも勝てます。あなたが冒険者になると決めたあの日から。 Lalu tiba-tiba ada seorang peramal yang menawarkan Rick untuk diramal secara gratis. Rick rupanya tertarik dan mau diramal mumpung gratis. Saat Rick akan duduk, Rinette menyadari sesuatu. Tapi terlambat, Rick sudah terkena sihir teleportasi. Dan dia diteleportasi entah kemana. Hai. Ternyata si peramal itu adalah Frit Diarmuid, si bocah laknat adik dari Rester Diarmuid. Dia terlihat membanggakan diri karena berhasil menipu Rick. Tapi dia lupa jika Rinette masih di sana. Rinette menebas Frit untuk mengancamnya. Rinette bertanya kemana dia memindahkan Rick. Awalnya Frit gak mau memberitahu, tapi Rinette mengancamnya dan akan menebas matanya. Dan akhirnya Frit mengaku jika dia memindahkan Rick kurang lebih 100 meter dari sana. どこへ転送したのですか。そんなこと言うわけだ。 Rupanya Rick berpindah keluar kastil di tepi sungai. Lalu dia dikepung oleh sekumpulan orang yang menyebut diri mereka penjaga elit. Mereka disuruh Rester untuk menghabisi Rick agar tidak bisa mengikuti ujian. Para prajurit elit ini setara peringkat B, bahkan beberapa menyaingi peringkat A. Rick mulai panik, tapi tak disangka ada 3 orang yang melihat itu. Mereka adalah para senpai dari Rick yang juga menjadi pelatih Rick selama 2 tahun. 何をしているのだ。なんや、リーネット。 Para penjaga elit terlihat bingung melihat ada orc yang bisa bicara. Saat si orc bertanya, sedang apa Rick di sini? Rick malah bilang jika dia sedang latihan. Mendengar itu, si orc jadi ingin membantu. Tolong suruh semuanya mundur, nyawa kalian dalam bahaya. Tapi penjaga elit tidak memperdulikan perkataan Rick. Lalu penjaga elit botak menebas orc dengan pedang besarnya. Tapi pedang itu malah hancur, cuk. 腕力強化はそこそこに練り。 Si orc bukannya kesakitan, malah menilai serangan dari si botak tadi. Dia mengira jika ini hanyalah latihan.
Si botak tidak terima dan menyerang lagi, tapi itu bisa ditangkis mudah oleh si orc. Bahkan tangan si botak sampai remuk. Tapi si orc malah mengobati tangan si botak. Salah satu senior Rick berbaju biru dengan bandana mengetahui jika Rick sedang diincar oleh mereka. Jadi dia akan membantu dengan mengeluarkan senjata terbaru yang dia buat, yaitu barel api Super MK3 Juliet Custom. Bejir, namanya panjang amat. Senjata seperti senapan ini diisi kristal sihir dan bola timah. Dan bam 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 bam. Dia menembak para penjaga elit yang ingin menyerangnya. Lalu para penjaga elit menyandra senior Rick yang seperti gadis loli kecil imut menggemaskan. Tapi bukannya takut, justru Rick mengkhawatirkan para penjaga elit karena mereka bisa mati. Si bocil merasa terganggu dan tuar. Dia memakai sihir tingkat 7 dengan santainya. Dan diperkenalkanlah jika si bocil loli adalah penyihir vampir terkuat, anak iblis kehancuran, Alicent Dracul. Lalu si manusia dengan senjata senapan, dia adalah setengah dwarf dan elf yang berumur 50 tahun meski terlihat muda. Pembuat senjata terhebat di dunia, dia bisa membuat senjata dengan teknologi 1000 tahun lebih maju. Dia bernama Empu 1000 tahun, Bizet Eldwarf. Lalu yang terakhir, orc yang memiliki kecerdasan dan kuat, sang orc bijak, Brongston Ashork. Dan mereka semua petualang peringkat S. Dan mereka bertiga tergabung dalam kelompok Orichalcum Fist. Karena melihat mereka, ketua dari penjaga elit bilang jika dia akan pensiun dan akan hidup damai di sisa hidupnya. Sampai pensiun, bejir. Dan begitu mudahnya para penjaga elit dihabisi. Kembali ke ruangan tempat Rinit, dia masih menggenggam erat Fritz si bocah tengik. Dia tidak mau melepaskannya sampai Rick kembali. Tapi si Fritz yakin jika Rick tidak akan kembali. Tapi Rick malah kembali dan baik-baik saja. Dengan begitu, Fritz dilempar oleh Rinit begitu saja tanpa rasa bersalah. Setelah itu, seseorang datang. Dia adalah Lynx Laurot yang terluka. Ternyata Rester yang melakukan ini padanya. Waktu itu, Lynx Laurot diserang oleh Rester dan juga Rester menertawakan mimpi dari Lynx, di mana mimpi Lynx adalah membuat sekolah untuk anak-anak yang ingin menjadi seorang petualang. Lynx menyuruh Rick untuk mundur karena dia takut jika Rester melakukan hal yang sama padanya atau lebih buruk. Tapi Rick berkata, siapapun boleh memulai apapun di umur berapapun. Nah, ini wajib menjadi status save Di sini, Rick sepertinya mulai geram dengan perlakuan Rester Diarmuid. Di tempat latihan, Rester Diarmuid semakin menggila dan seenaknya menguji para peserta. Sampai dia dihampiri oleh penjaga elit yang sudah terluka parah. Diperlihatkan Rick berjalan menuju arena. Rester terus mengoceh tentang dia akan membuat Rick merasakan hal yang lebih menakutkan dari neraka. Tapi Rick berjalan dengan tidak gentar sedikit pun. Dia sudah bersiap menghadapi Rester Diarmuid. Sialan itu akan kuhajar. Mampus. Melanjutkan situasi di arena pengujian tahap 2, di mana terlihat Rester membantai semua peserta dengan seenak jidatnya. Lalu diperlihatkan seorang pria yang sedang memantau pertandingan. Dia bernama Adolf Hitler. Maksudnya dia bernama Adolf. Dia punya kemampuan untuk melihat statistik kekuatan orang, di mana ada 4 kekuatan dasar bagi seorang petualang, yaitu fisik, kontrol fisik, energi sihir, dan kontrol sihir. Nah, si Adolf ini, dia bisa melihat 4 statistik kekuatan dasar pada seseorang. Dan benar saja, saat dia melihat ada seorang petualang dengan kekuatan 4 dasar yang lemah,
orang itu langsung dibantai dengan mudah oleh Rester. Dan saat dia mencoba melihat statistik Rester di Armut, terlihat kekuatan sihir Rester sangat menonjol, tapi tidak dengan kontrol fisik dan kontrol sihirnya. Bahkan mata Adolf sampai sangat perih kalau melihat orang dengan statistik kuat. Lalu dia melihat Om-Om Parubaya. Yap, dia adalah Rick Gladiator. Saat Adolf coba melihat statistik Rick, benar-benar menakjubkan. Dari fisik, kontrol fisik dan kontrol sihirnya benar-benar tinggi. Tapi sayangnya tidak dengan energi sihirnya. Melihat itu, Adolf sampai sakit mata dibuatnya. Lalu di bangku penonton, Rinette bertemu dengan Arisa Granger, mantan rekan kerja Rick saat masih menjadi resepsionis. Mas editor, bagian ini disensor aja ya. Takut ada yang gak kuat tuh. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Dan akhirnya Arisa pun bergabung dengan para senior Rick untuk menyaksikan pertarungan Rick Gladiator. Sebelum duduk, Arisa kaget karena dia melihat ada orc di sini. Dan tibalah giliran Rick memasuki arena. Broxton Ashhawk bertanya soal ujian Rick sebelumnya. Rinette bilang dia lulus tanpa ada halangan. Tapi kali ini Arisa khawatir karena pengujinya adalah Rester. Ashrock si orc bertanya, memangnya ada masalah? Arisa menjelaskan jika Rester adalah petualang peringkat A dan dia selalu menindas para peserta ujian yang lebih dari seharusnya. Tapi Ashrock bilang tidak masalah jika begitu. Dan akhirnya pertarungan Rick melawan Rester dimulai. Di sini Rester lebih dulu memuji Rick karena bisa lolos dari penjaga elit. Ya walaupun ujungnya dia bilang penjaga elit hanya sekumpulan rakyat jelata. Rick lalu bertanya kepada Rester, apa alasan Rester menjadi seorang petualang? Rester menjawab dengan sombongnya. Dia bilang karena dia punya bakat. Sebagai bangsawan, martabatnya jadi lapar. Martabatnya akan meningkat jika dia menjadi mantan petualang tingkat tinggi suatu hari nanti. Mendengar itu, Rick berkata, kalau begitu, aku tidak ingin kalah darimu. Rester masih saja meremehkan Rick. Lalu dia memulai serangannya dengan sihir pengikat tingkat pertama, tembakan es. Entah sengaja atau memang tak kena, serangan Rester meleset. Tapi Rick tetap tidak bergeming dan hanya diam. Rupanya Rick mencoba meredam amarahnya karena dia ingat perkataan Rinette sebelum masuk ke arena. Rinette bilang untuk di menit pertama, Rick harus tenang dan konsentrasi melihat lawan. Karena Rick hanya diam, Rester begundal melanjutkan serangannya. Kali ini dengan sihir pengikat tingkat ketiga, api pemusnah. Kobaran api besar menyerang ke arah Rick. Tapi Rick sama sekali tidak bergeming. Arisa sempat khawatir. Tapi Ashhawk si orc bilang, serangan seperti itu tidak ada apa-apanya bagi Rick. Lalu Ashhawk bilang, jika dari keempat dasar kekuatan, banyaknya energi sihir harus dilatih sejak usia dini. Jika tidak, maka tidak akan berkembang. Setidaknya sampai umur 20 tahun. Dan itulah yang menyebabkan kuantitas energi sihir milik Rick sangatlah sedikit karena dia memulai menjadi petualang di umur 30 tahun. Jadi itulah sebabnya untuk mengimbangi energi sihirnya yang sedikit, di kekuatan dasar lainnya dilatih secara menyeluruh. Buset, lihat aja nih latihan Rick. Dia disuruh lari pakai beban yang beratnya 100 kg plus dikejar monster. Bejir. Kembali ke pertarungan. Rester kali ini mengeluarkan sihir pengikat tingkat 4, pemotong badai. Angin yang dahsyat menerpa Rick. Tapi tetap seperti tadi,
Rick bisa mengatasinya dan tidak bergeming. 第4回転魔法ハリケーンカッター Jadi saat latihan, Ashok bertugas membangun fisik Rick. Bizet melatih kontrol sihir, sementara Alice Red yang melatih sihirnya. Ya walaupun dia menganggapnya cuma main-main doang sih sama Rick. Dan Rinette yang melatih kontrol sihirnya. Bahkan Ashok mengatakan jika Rick sudah berada di peringkat F, sama seperti mereka. Tapi Rick belum menyadarinya. Buset, pantes kuat banget. Sementara itu, Rester terus melanjutkan serangannya. Kali ini, serangan petir. Duar. Bertubi-tubi, Rick diserang habis-habisan sama Rester. Bahkan, sampai-sampai Rick dihimpit oleh batu raksasa. 出ていない三流以下の出遅れどもは僕のようなエリートにいたぶられるべきなのさ Rester mengira Rick sudah tamat. Tapi Rick ternyata tidak terluka sedikit pun. Rester mulai muak melihat serangannya tidak berpengaruh apapun kepada Rick. Lalu jurus selanjutnya dari Rester, tinju kukuh, Ki, langkah ke depan, Rin, wush. Saat Rester akan meninju Rick bisa melihat gerakan Rester dan duar. Rick menahan serangan Rester dengan tinjunya. Rester pun sampai mental. Akhirnya, di sini Rick mengerti kenapa Rinette bilang harus memperhatikan lawannya. Rick sadar jika Rester hanya mengandalkan bakat alaminya, sehingga dia tidak menyempurnakannya dan mengembangkannya. Memang benar, energi sihir Rester sangat besar, tapi sisanya adalah 0 dan cepu. Sekarang Rick sudah percaya diri bisa mengalahkan Rester di Armwid. Tapi si Rester belum merasa kalah. Dia masih bisa sombong, lalu mengeluarkan sihir selanjutnya. Sihir pengikat tingkat 3, api pemusnah. Sebuah bola api raksasa membakar dan dilempar ke arah Rick. Tapi, easy untuk Rick menangani sihir receh seperti ini. フレイムイリミネーター Bizet bilang ini semua terjadi karena Rick bisa mengontrol kekuatan sihir yang sangat bagus. Di arena, Rester masih saja sombong. Kali ini, langkah ke depan. Tapi rupanya, Rester terlalu lambat dan duar. Rick meninju Rester meskipun Rester sempat menggunakan sihir perubahan menjadi besi. Tapi dia tetap saja mental. 春脚兵遅い手砕い Setelah itu, Rester sadar jika Rick bukanlah peringkat F. Bisa jadi dia lebih tinggi dari itu. Tapi tetap saja, sekali sombong tetaplah sombong. Rester beralasan jika dia sudah lelah karena menguji banyak peserta. Dan dia bilang, Rick hanya selamat karena kebetulan saja. Tapi nyinyiran Rester dibalas oleh Rick dengan bilang, jika yang Rick gunakan selama ini hanyalah kontrol fisik, bukan sihir. Tapi karena akurasinya tinggi, sehingga bisa melampaui sihir peningkatan dari Rester. Rester lalu bertanya, bagaimana Rick begitu kuat hanya dalam waktu 2 tahun, padahal dia hanya punya sedikit energi sihir. Di sini Rick sedikit geram, karena Rester tidak tahu saja latihan mati-matian yang dilakukan Rick. Masuk ke sarang naga, harus lari dari ledakan berantai, atau berenang di cairan perangkap monster sampai dia kehabisan nafas dan mati. Apa? Tunggu. Mati? Rupanya Rick saat latihan sudah mati berkali-kali. Tapi dengan sihir pemulihan dari Ashok the Orc, dia dihidupkan lagi. Dengan menghancurkan dan memperbaiki tubuhnya, tubuh Rick sudah menjadi kuat dan melampaui batas kemampuannya. Bahkan saat dilatih oleh para seniornya, dia sebenarnya sudah mati dari awal. Waduh, mendengar cerita dari Rick, Rester bilang jika Rick berbohong. Rester bilang jika memang Rick latihan seberat itu, lalu apa yang Rick punya untuk mendorong hatinya untuk mau latihan sekejam itu? Rick bilang jika mimpinya lah yang mendorongnya. Mimpi Rick adalah mengalahkan monster terkuat di dunia, Kaiser Arusa Pieto. Dan itu jugalah
tujuan dari kelompok Orichalcum Fist. Rester lalu menertawakan mimpi Rick. Dia bilang jika itu hanyalah dongeng belaka, mengalahkan Arusa Vieto hanyalah mimpi anak kecil. Karena sudah tidak sabar, Rester lalu mengeluarkan sihir pengikat tingkat 7, jeratan hutan. Lalu keluar akar-akar yang melilit tangan dan kaki Rick agar tidak bergerak. Tapi itu belum selesai. Rester lalu merapalkan mantra dan dia menggunakan sihir pengikat tingkat 8, Impact Dewa Yggdrasil. 持つ男である僕の最強魔法だ Sihir tingkat tertinggi manusia. Itu adalah jurus pamungkas dari Rester Dianwit. Tubuhnya diselimuti akar-akar pohon yang membentuk sebuah golem kayu raksasa. Rester menjadi percaya diri. Kali ini Rick akan benar-benar habis. Lalu Rick mengeluarkan sihir pengikat tingkat pertama dan mengumpulkan bola angin di tinjunya. Tapi Rester meremehkan Rick dengan sombongnya. Tapi dia malah di roasting balik sama Rick. Rick bilang saking putus asanya Rester tidak bisa melukai Rick. Dia harus sampai mengeluarkan jurus pamungkasnya. Cih, lemah. Rick bilang berapa kali Rester menggunakan sihir ini dalam latihannya. Rester bilang dia bisa menguasainya hanya dengan beberapa percobaan. Rick lalu berkata, jika dia sudah menggunakan sihir angin kecilnya ini sebanyak 100 juta kali. Arisa tidak percaya jika 100 juta kali, tapi Ashok menjelaskan jika itu bisa dilakukan dengan sihir ruang dan waktu. Dan Rick benar-benar melakukannya. Dan ini dia serangan Golem Rester, siap menyerang dengan tinju yang dilapisi sihir. Rick juga sudah siap. Dan tinju mereka beradu. Mereka saling menahan tinju. Tapi sedikit demi sedikit terlihat golem kayu Rester mulai retak. Rester mulai panik dan golem Rester hancur berkeping-keping. Rester terpental sampai panggung penonton dan KO. Dan ini dia kata epik penutup dari Rick. Ada apa? Si super elit? Mimpiku masih utuh. Bejir. Setelah selesai bertarung, Rick mendapat selamat atas kemenangannya dari semua anggota Orichalcum Fist dan juga Arisa. Rick pun berterima kasih atas pelatihan para seniornya. Tiba-tiba datanglah Rester yang sudah terluka dan babak belur. Tapi kali ini Rick sama sekali tidak takut sama Rester. Dia bahkan memberi nasihat kepada Rester agar lebih mengembangkan jurusnya daripada hanya terpaku oleh bakat alaminya. Bukannya berubah, Rester tetap saja sombong dengan bilang di ujian promosi berikutnya dia akan menjadi penguji Rick dan dia akan menang. 貴様の試験官は再び僕が担当してやる。その時は必ず僕が勝つ。 Tapi saat Rester dan adik-adiknya melewati Rick, ada yang mengejutkan di mana Angelica memberi hormat kepada Rick. Kayaknya bau-bau cinlok deh. Dan tibalah pengumuman kelulusan. Di sini Rick menanti apakah dia akan lulus atau tidak. Diperlihatkan Rick begitu tenang dalam menunggu pengumuman kelulusan. Satu persatu nomor urut peserta yang lulus disebutkan. Lilith bahkan tak menyangka Rick bisa setenang ini. Rick bilang dia teringat beberapa hal. Lalu kita diperlihatkan masa kecil dari Rick Gladiator. Rupanya dari kecil Rick ingin sekali menjadi seorang petualang gara-gara membaca buku petualangan Yamato. Saat dia memberitahu orang tuanya, bukannya mendukung, orang tuanya malah melarangnya. 冒険者でも冒険者はいつ死ぬかわからない危険な仕事だから、できれば他の道に進んで。 Saat Rick diperiksa dokter mengatakan jika Rick mempunyai bakat bawaan. Mendengar itu, Rick menjadi sangat senang
karena dia punya kesempatan untuk menjadi seorang petualang suatu hari nanti. スキルが発現したら母さんとお父さんにも自信を持って言うんだ。 Saking senangnya, setiap hari, setiap waktu, setiap bangun tidur, Rick selalu menantikan kekuatannya bangkit. Itu terjadi sampai Rick dewasa. Tapi sayangnya, kekuatan yang Rick tunggu-tunggu tidak muncul-muncul. Itu membuat dia mulai menyerah dengan mimpinya menjadi seorang petualang. Lelah menunggu, akhirnya Rick memutuskan mencari pekerjaan lain. Dan dia mendapat pekerjaan sebagai seorang resepsionis. Rick memulai pekerjaannya sebagai resepsionis seperti biasa. Awal-awal memang sedikit susah, tapi lama-kelamaan dia menjadi paham dan terbiasa dengan pekerjaannya. Sampai-sampai dia lupa tentang mimpinya menjadi seorang petualang. Di suatu hari, terlihat Arisa sebagai resepsionis baru agak kebingungan memberi upah pada seorang petualang. Tapi untungnya ada Rick yang membantunya. Dari sinilah mereka mulai akrab. Setelah itu, Rick memberitahu Arisa jika belakangan ini monster sering muncul di kota. Jadi pasti akan ada misi baru. Oleh karena itu, mereka harus bersiap untuk itu. Sesaat setelah selesai berbicara dengan Arisa, seorang petualang datang menyapa Rick. Dia adalah Zaid. Dia datang hanya untuk menunjukkan jika dia sekarang adalah petualang peringkat B. だザイード、気持ち悪い顔して。これを見ろ。 B ランクの証。お前まさか。そうだ。 Rupanya Rick iri dengan kehidupan Zaid yang luar biasa ada peningkatan. Sementara dirinya hanya duduk di tempat yang sama selama 14 tahun. Melakukan pekerjaan yang sama terus-menerus. Rick terus kepikiran. Tiba-tiba ada teriakan dari kota. Saat Rick melihat ke sana, tak disangka ada monster troll raksasa. Di saat yang bersamaan, ada seorang gadis di sekitar situ. トロール。いや、ジャイアントトロールか。 Melihat troll itu mengincar gadis itu, Rick mencoba melindunginya. Saat troll semakin mendekat, gadis itu meminta Rick untuk mundur. Dan swing, troll itu terpotong-potong. Wanita itu lalu bilang terima kasih karena sudah menolongnya. Tapi tidak perlu khawatir karena dia adalah seorang petualang. Dan gadis itu adalah Rinette. Ini pertemuan pertama Rick dan Rinette. ていてください。 Sebelum kita lanjut, Mimin punya kabar gembira buat kamu yang suka banget sama anime Keiju nomor 8. Karena LWPP Plot mengeluarkan kaos resmi dengan desain menawan. Tampak belakang menampilkan desain Keiju nomor 8 yang tengah terikat rantai. Ajib banget kalau dipakai sehari-hari. Apalagi dengan bahan Keten 24S, bikin nyaman saat dipakai. Dan kamu juga bisa dapat stiker gratis loh. Kalau kamu tertarik buat memiliki kaos ini, langsung aja cek di Shopee kita LWPP Store. Atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Setelah itu mereka berkenalan dan berbincang. Rick melihat si Rinette sangat kuat. Dia bertanya, apakah Rinette rank B? Tapi Rinette menjawab, bukan. Rick mulai kaget karena dia mengira pasti Rinette rank A. Tapi Rinette juga bilang, bukan. Lalu Rinette menunjukkan Leontine yang menunjukkan jika dia adalah rank S. いえ、A ランクでもありません。私は S ランクです。超一流の冒険者。 Waduh, Rick merasa tidak percaya jika dia bertemu dengan rank S. Lalu Rick bertanya kepada Rinette, apakah jika dia mencoba menjadi petualang sekarang saat umurnya 30, apakah dia akan berhasil? Rinette lalu menjawab dengan jujur, meski Rick punya keberanian yang merupakan hal penting bagi seorang petualang, tapi sayangnya Rick tidak punya kapasitas sihir yang dimana itu harus dilatih dari kecil. Jadi mustahil Rick akan berhasil menjadi petualang di umur 30 tahun. ません。あなたが今から冒険者を目指してやっていける可能性はありません。 Mendengar itu, Rick mencoba untuk tegar. Tapi terlihat dari raut wajahnya, dia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Tapi di depan Rinette, dia tidak ingin terlihat sedih.
Tanpa sadar, dia malah ngajak Rinette buat makan malam. Lihat awalnya cuma basa-basi, tapi Rinette malah bilang mau. Rick tentu tidak menyangka Rinette akan menjawab seperti itu. 一緒に食事でもなんてな。いいですよ。え？明日なら大丈夫ですが。 Keesokan harinya saat bekerja, Rick terlihat sangat bahagia. Bahkan dia sangat bersemangat dalam bekerja, sampai-sampai orang-orang di sekitarnya melihat dia aneh sekali. Kebahagiaan Rick masih memuncak sampai malam hari, karena malam ini dia akan makan malam dengan seorang gadis cantik. なんだこいつ。ランタッタルンタッタ。あんな可愛い子と食事なんて。 Tapi momen itu dikacaukan oleh kemunculan monster di kota. Saat Rick menuju lokasi munculnya monster, rupanya di situ sudah ada Rinette yang sedang membasmi para monster. Bukan hanya 1-2 monster, tapi banyak sekali monster datang malam ini. Dan inilah saatnya Rinette menunjukkan kemampuannya sebagai putri pedang pemenggal. では断裁剣気リーネット・エルフェルト。 Slash. Satu persatu monster ditumbangkan dan dipotong-potong oleh Rinette. Saat semua monster sudah dibasmi, tiba-tiba Rinette merasakan sesuatu. Dia terdiam dan mengingat sesuatu. Dia mengingat masa kecilnya di mana dia terkepung oleh kobaran api dan diperlihatkan siluet seekor naga. Seketika itu membuat Rinette traumatik sampai lemas. Dia merasakan sesuatu. Saat keadaan Rinette sedang lemas, tiba-tiba muncul seekor monster serigala yang akan menyerang Rick dan Rinette. Pam! Datanglah Zed yang menyelamatkan mereka. Bukan hanya Zaid, tapi juga ada 2 petualang lain yang datang. Mereka bertiga menyerang monster dengan telak. Rick kagum melihat cara mereka bertarung. Di saat inilah dia kembali merasa iri. 4回転魔法ブリザードロックショット。 つぶて砕き。 Tiba-tiba Rinette bilang pada Rick jika di sini berbahaya. Tapi Rick bilang tidak apa-apa karena Zaid petualang peringkat B ada di sini. Rinette bilang jika dia tidak akan cukup karena di dekat sini ada naga. Rinette bisa merasakan itu. Setiap kali dia merasakan sihir naga, dia akan kehilangan kendali sihir di tubuhnya. Baru saja bicara soal naga, benar saja seekor naga muncul. Dan naga inilah alasan para monster kabur dari sarangnya dan muncul di kota. Mereka mulai panik, saking takutnya salah satu petualang menyerang naga itu. Tentu saja itu membuat naga sangat marah. Karena sangat berbahaya, mereka tidak punya pilihan lain selain lari. Tapi sayangnya, naga tersebut telah membuat penghalang. Jadi mereka tidak bisa kabur. Di saat kepanikan mereka, tiba-tiba Rick maju menghadapi naga itu. Zaid sempat melarang Rick, tapi Rick bilang, lagi pula mereka akan mati kan? Jadi kalau Rick melawannya, dia mungkin bisa mati sebagai petualang. Dalam hati, Rick sebenarnya sangat takut. Tapi entah kenapa, darahnya mulai mendidih. Dia sangat bersemangat dan hidup seperti inilah yang dia inginkan. でもここであいつに立ち向かえば冒険者として死ねるかもって思ってさ。 Rick lalu mengambil sebongkah batu dan melempar naga itu. Ya, tentu saja itu tidak berdampak apa-apa pada si naga. Melihat hal itu, Zaid dan 2 petualang lainnya tidak mau kalah dengan Rick. Mereka memutuskan untuk maju juga. Tapi sekeras apapun mereka menyerang, tidak berdampak apapun pada naga. 回転魔法ハリケーンカッター。 Lalu naga itu bersiap menggunakan nafas apinya. Zaid segera menggunakan sihir perubahan. Dia merubah semua orang menjadi besi. Rupanya itu saja belum cukup. Mereka semua terkapar tak berdaya. Rick lalu bangkit dari reruntuhan. Dia berjalan menuju naga. Tapi naga langsung menggeprek tubuh Rick. 俺は
夢を。リク様。 Tapi rupanya dengan kejadian itu kemampuan terpendam Rick jadi bangkit. Dia lalu terlihat masih hidup dan mengangkat kaki naga yang menggepreknya. Ada banyak sekali energi sihir yang meluap dari tubuh Rick sampai-sampai bisa terlihat. スキルを獲得しました。 Naga lalu menyemburkan nafas api lagi, tapi Rick berhasil menangkisnya dengan mudah. Lalu smash! Serangan dari Rick benar-benar kuat. Saking kuatnya, kepala naga sampai buntung. Tapi setelah itu, Rick pingsan. Keesokan paginya, dia terbangun di rumah sakit. Di sampingnya sudah ada Rinette yang menunggunya. Rinette bilang jika semua sirkuit sihir di tubuh Rick hancur dan dikatakan Rick sudah hampir mati. Bahkan Rick di rumah sakit sudah tertidur selama seminggu. Dan Rinette selama itu juga menunggu Rick siuman. Saat Rick menanyakan alasan kenapa Rinette menunggunya, Rinette bilang dia ingin mengundang Rick untuk bergabung dengan kelompok Rinette, yaitu Orichalcum Fist. Di mana tujuan kelompok ini sama dengan Rick, mengalahkan Kaisar Alsapiet. Karena setelah melihat semua keberanian dan pertarungan Rick, Rinette sekarang yakin jika Rick bisa menjadi seorang petualang. Kembali ke masa sekarang, di mana akhirnya nomor 4242 disebutkan, yaitu nomor peserta Rick. Artinya Rick lulus ujian rank F dan sekarang resmi menjadi seorang petualang. 4242番。おめでとうございます。これで晴れて一人前の冒険者ですね。 Memperlihatkan Laurot yang sedang berjalan di dalam sebuah hutan penuh kabut. Dia sepertinya akan mengunjungi seseorang. Dan orang yang akan dikunjungi Laurot adalah, ya siapa lagi kalau bukan Rick. Karena saat Rick mengunjungi Laurot saat dalam perawatan, Laurot berencana ingin berkunjung ke markas kelompok Rick untuk merayakan sambil minum-minum. パーティーにも興味があってね。よければそちらにお邪魔させてもらえないかな。何その顔は。 Tentu saja itu membuat Rick terkejut. Lihat saja mukanya. Kocak-kocak. Jadilah saat ini Laurot pergi ke tempat kelompok Orichalcum Fist. Rick menyuruh Laurot menggunakan pakaian tempur lengkapnya. Walaupun si Laurot bingung kenapa harus dia pakai. Setelah berjalan menyusuri hutan, Laurot akhirnya sampai di markas Orichalcum Fist, di mana markas mereka ternyata adalah sebuah kastil besar bernama Wiggle. こっちか。リックくん。 Saat pintunya dibuka, terlihat perbedaan dari luar dan di dalam. Di dalam terlihat langit begitu cerah, banyak bunga dan indah. Laurot disambut oleh Rick dan juga Rinette. Lalu datanglah si vampir kecil, Aliceret Dracul. Dia tiba-tiba saja mengeluarkan sihir petir tingkat 6 dan mengarah ke Laurot. Tapi untung saja Rick bisa menangkisnya dan melindungi Laurot. Melihat itu, Rinette mengancam akan menggunakan biaya makan Aliceret untuk perbaikan kerusakan yang dia buat. Mendengar itu, Aliceret langsung saja meminta maaf. Imut-imut tapi mematikan. Karena tidak mau hal sama terulang lagi, Rick memutuskan untuk menemani Aliceret untuk saat ini. Jadi, dia meminta Laurot untuk beristirahat di kamarnya. Saat di kamar, Laurot tidak sengaja melihat dari jendela Mizet yang sedang membersihkan senjatanya. Lalu Laurot memutuskan untuk menemuinya. Mizet pun menyambut dengan hangat. Ujung-ujungnya Mizet menyuruh Laurot untuk mencoba senjata meriamnya. Lalu saat ditembakkan, Laurot sampai terhempas karena kerasnya sentakan meriam itu. Kasian, dia terlihat shock sekali.
Setelah itu, saat dia sedang berjalan-jalan di dalam kastil, tak sengaja dia melihat Broxton sedang membaca buku. Broxton menyadari kedatangan Laurot dan menyuruhnya masuk saja. Saat masuk, Laurot heran, di dalam ternyata banyak sekali buku. Di sini, dia bertanya kepada Broxton, apakah dia sering melatih Rick? Broxton bilang benar, lalu menanyakan apakah Laurot tertarik. Celakanya, si Laurot bilang dia mau dilatih juga sama Broxton. Karena melihat tatapan semangat dari Laurot, dia pun mau melatih Laurot. Setelah itu, Rick mengetahui apa yang dilakukan Laurot. Dia sangat terkejut. Dan diperlihatkan latihan berat dijalani Laurot, di mana kedua kakinya diikat bola besi berat dan diterjunkan dari tebing. Laurot hanya bisa pasrah dan merasa akan mati. Latina, Lilia, Tosawa. Tapi beruntungnya, dia jatuh di atas tubuh hewan besar seperti babi raksasa. Ternyata hewan itu adalah bahan makan malam yang ditangkap oleh Rinette. 夕食の食材です。リネットさんですか? Dia menceritakan kepada Rinette jika Broxton meminta Laurot lari menuruni tebing curam. Lalu dia mendorongnya. Bahkan Rinette sendiri bilang jika Broxton adalah orang yang paling sering menyebabkan kematian Rick. Tak lama, tiba-tiba Broxton datang mencari Laurot. Dia bilang mereka harus melanjutkan latihannya. Mampus. Setelah semua latihan itu, Laurot merasa tubuhnya sudah mati. Rick bilang lain kali jangan mempercayai kata-kata Broxton. Apalagi saat dia bilang sedikit latihan kecil. Waduh, saat sedang ngeteh bareng, Laurot bertanya sejauh apa hubungan Rick dan Rinette. Rick berkata mereka tidak ada apa-apa. Dan lagi pula umur Rick sudah 30-an. Tapi Laurot bilang umur bukanlah masalah. Bahkan jarak Laurot dan istrinya 20 tahun. Laurot memotivasi Rick agar mau mencoba. Lalu pada saat makan malam, Laurot memberikan kode untuk inilah saatnya mendekati Rinette. Tersadar, Rick memutuskan membantu Rinette mengambil makanan supaya mereka bisa berduaan dan dekat-dekat. Hadah, gitu aja harus diingatkan. Hora, タイミングってこういう時だよ。スマートに手伝って二人の距離を一気に狭めるんだ。 Setelah itu, Laurot bertanya soal kemampuan bawaan dari Rick. Broxton bilang kemampuan Rick hanya muncul di saat tertentu dan Rick belum bisa mengontrolnya. Tapi meski begitu, Rick sudah berada di tingkat S. Tapi jika kemampuannya telah aktif, dia bahkan bisa melampaui para anggota Oracle Confis. Wih, gila. 領域にいる。だがもしレクレスソウルのスキルが発動すれば我々すらも凌駕しうぐ。 Setelah perbincangan tentang Rick, Broxton bertanya, karena Laurot bekerja di pusat, apakah dia mengetahui tentang batu sihir yang dikenal sebagai 6 permata yang ada pada legenda Yamato. Lalu Rick melanjutkan, jika tujuan mereka adalah mengalahkan Kaisar Al-Sapiet. Dikatakan jika 6 permata adalah batu sihir yang membuka pintu menuju gerbang tempat Kaisar Al-Sapiet tertidur. Mizet menjelaskan, jika 6 permata itu aktif setiap 200 tahun sekali. Dan saat ini siklus itu sudah terjadi. Jadi seharusnya energi sihir batu-batu itu sangat besar. Tapi Laurot bilang untuk saat ini dia belum tahu soal hal itu. Tapi dia akan mencoba menyelidikinya di Departemen Informasi Rahasia. Broxton berharap pada bantuan Laurot. Di samping itu, Rick yang tadi ingin mendekati Rinette dengan membantunya, dia justru terlihat cupu karena Rinette terlalu hebat dalam semua hal. Jadi dia tidak pernah mendapatkan timing yang pas. Kacau. いいアドバイスはないでしょうか。俺が拾うか？何もかも完璧すぎて。 Di hari selanjutnya, di sebuah serikat petualang, terlihat ada seorang gadis yang sedang membersihkan lantai sambil ngomel-ngomel. Karena dia merasa dia sudah menjadi petualang, tapi kenapa harus bersih-bersih? Di samping itu, ternyata Broxton, Alice Red, dan Rick ada di sana untuk mengambil misi. Tapi resepsionis bilang itu tidak bisa karena syaratnya minimal harus ada 4 orang dalam satu kelompok.
sedangkan mereka hanya bertiga. Jadi mereka perlu mengajak satu orang lagi. Karena itu, Broxton meminta untuk dicarikan satu orang yang bisa membantunya. では誰か助っ人を手配してもらえるかな。はい直ちに。 Lalu si resepsionis melihat cewek tadi yang ternyata bernama Ray. Dia meminta Ray Lucas untuk bergabung dengan kelompok Rick. Awalnya ia sempat ragu, tapi setelah melihat kelompok Rick yang isinya tidak meyakinkan, jadi dia mau bergabung dengan menyombongkan diri. Akhirnya mereka lengkap dan misi dimulai. このレイ・ルーカスが力を貸してあげますよ。聞こう。あっちから何か感じるよ。 Di jalan, Ray bertanya apa yang mereka cari. Rick bilang jika mereka mencari batu sihir. Mendengar cerita Rick, Ray menjadi jumawa. Dia bilang saat ini dia peringkat F, tapi dia akan menjadi peringkat A dengan cepat. Kesombongan Ray semakin menjadi-jadi setelah tahu jika Rick baru saja naik peringkat A. ランクになったところだよ。やっぱただの出遅れのおっさんか。この人みたいに。 Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka menemukan titik lokasi permata sihir. ブロス君、あそこ。 Sementara itu di kastil, Mizet dan Rinette menunggu di sana. Di sini, ajaibnya, si Mizet sudah punya laptop, padahal di zaman ini masih belum ada teknologi secanggih itu. Dia merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah pipa besi yang menyelinap dan tak terlihat mendekati arah bawah Rinette. Setelah tepat di bawah rok Rinette, Mizet mesum memulai aksinya dengan memompa angin. Itu membuat rok Rinette tersingkap pelan-pelan. Mesum abis. Semakin dia tiup, semakin terangkat. Semakin terangkat, semakin terangkat. Tapi Rinette tiba-tiba menghilang. Dia langsung berada di belakang Mizet. Dia bertanya, alat apa ini? フィニッシュやー。はい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 。 Mizet bilang ini adalah alat pembuat angin tanpa sihir. Dia memberinya nama Maichin Kun, si pekerja keras. Lalu Rinette menyentuh benda itu dan tak sadar benda itu terpotong-potong. 面白い装置ですね。 Kembali ke tempat Rick dan kelompoknya, di mana di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Wyvern. Rupanya mirip seperti naga, tapi lebih kecil. Dan mereka biasanya menyerang secara berkelompok. Ray begitu ketakutan, tapi tidak untuk Rick dan yang lain. Broxton lalu mendekati Wyvern itu tanpa babi bu. Oke. Wyvern itu ditinju sampai mampus. Ray kaget sekaligus takut jika kawanannya datang. Karena tak tahan dengan kecerewetan dari Ray, Broxton meminta Rick untuk membawa Ray pergi menjauh. Saat mereka menjauh, disitulah Broxton dan Alice Red membasmi kawanan Wyvern yang datang. Bahkan satu Wyvern sampai terlempar ke tempat Ray dan Rick berada. Saat sedang menonton dari jauh, tiba-tiba, duar! Wyvern berwarna merah datang. Untungnya Rick sigap menyelamatkan Ray. Ukuran yang satu ini lumayan besar, sudah masuk ke klasifikasi naga. Di saat Ray sangat ketakutan, tapi tidak dengan Rick. Dia justru bersemangat karena dia ingin mencoba kekuatannya. Ray coba mengingatkan jika mereka bisa saja langsung mati. Saat Rick meminta Ray untuk kabur lebih dulu, Ray merasa tidak mau kalah. Dia memutuskan untuk diam dan bertarung juga. Itu karena Ray bilang Yamato tidak akan meninggalkan kawan-kawannya. Mendengar nama Yamato disebut, Rick jadi makin bersemangat dan mengizinkan Ray untuk tetap tinggal dan membantunya. Di saat Ray sedang merapalkan mantra, Rick lebih dulu menuju Wyvern sampai kepalanya buntung. Ray sangat terkejut melihat itu. Rick merasa dia benar-benar sudah kuat. Keesokan harinya, setelah Ray kembali dari serikat, dia menceritakan apa yang dialami kepada resepsionis, di mana saat pulang,
kelompok Rick membawa satu wyvern untuk dimakan. Benjir. Sejak saat itu, Ray berencana untuk menjadi rank S juga. Aduh. Di markas Oracle Confis, satu permata sudah didapatkan, yaitu permata bunga merah tua yang ditemukan di sarang wyvern. Jadi, dengan menggunakan permata ini, mereka bisa melacak keberadaan permata yang lain. Mizet lalu memulai dengan sihir alam tingkat 6, pembeta bumi. Terlihat letak permata yang lain, yaitu di Heraktopia, sebuah kota di mana terdapat kolosium di sana seperti di negara Roma. Lalu diperlihatkan sesosok wanita yang sedang bertarung. Dan episode ini pun selesai. Sekarang Rick benar-benar sudah kuat, bahkan untuk mengalahkan wyvern merah yang bahkan rank A saja tidak mampu bisa dikalahkan dengan mudah. Lalu kota Heraktopia yang mirip dengan Roma jika di dunia nyata karena sama-sama memiliki kolosium. Menarik, karena petualangan Rick mulai mempunyai tujuan, yaitu mengumpulkan 6 permata sihir untuk membuka gerbang lokasi Kaisar Alsapier. Jadi, buat kamu yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan episode selanjutnya.